Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mahrozal MKes, Direktur Rumah Sakit Jiwa Aceh. Kami Rumah Sakit Jiwa Aceh siap melawan COVID-19, di mana Rumah Sakit Jiwa Aceh tetap melakukan pelayanan prima di masa pandemi COVID-19 ini. Salah satu inovasi yang kami lakukan di Rumah Sakit Jiwa Aceh adalah melakukan pemulangan pasien-pasien yang sudah sembuh di masa COVID ini dengan tujuan agar keluarga tidak datang ke Banda Aceh untuk melakukan penjemputan yang berisiko terjadinya penularan virus COVID-19 kepada masyarakat atau keluarga pasien. Pada pemulangan pasien ini sekaligus kami melakukan pelepasan dan penjemputan pasien yang dipasung dalam masyarakat, di mana program ini adalah program prioritas daripada pemerintah Aceh. Hal ini kami lakukan sekaligus untuk menghemat pembiayaan anggaran yang saat ini sangat dibutuhkan untuk penanganan COVID-19, dan dalam pelaksanaannya kami tetap melaksanakan protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Waalaikumsalam. Oh, ya, izin Pak. Assalamualaikum Pak Wadir, silakan. Silakan Ibu. Iya Pak. Silakan. Ya, Pak Wadir. Iya. Pak. Mohon izin Pak Direktur, kami mau melaporkan mengenai kondisi pasien kita selama pandemi COVID ini. Bila kita melihat data hari ini bahwa pasien kita yang sudah sembuh klinis itu sudah hampir 30 orang Pak, 30 orang lebih. Namun karena kondisi pandemi ini, keluarga berkeberatan untuk menjemput. Pertama juga jauh, kedua khawatir dengan pandemi hari ini untuk penularan dari COVID-19. Dan kita juga hari ini merasakan length of stay dari pasien itu menjadi lama, sementara mereka sudah sembuh klinis. Dan bor kita juga nanti akan meningkat bila terus-terusan pasien menumpuk di rumah sakit jiwa ini. Mohon izin Pak, kami coba untuk berdiskusi dengan Bapak bagaimana bila pasien-pasien tersebut walaupun dalam keadaan pandemi COVID kita pulangkan, dan sekalian juga kita menjemput pasung Pak, karena kan Kabupaten Nagan Raya sudah meminta Pak, dari surat edaran Gubernur nomor 440/7810 tentang penetapan masyarakat produktif dan aman COVID-19 pada kriteria merah dan hijau. Nagan Raya termasuk hijau Pak, dan ada surat dari Dinas Kesehatan Nagan Raya juga untuk meminta jemput pasung. Kami mohon arahan Pak. Baik ya Ibu, kalau demikian, ya, kalau itu sudah keputusan dari pelayanan, barangkali kita nanti coba dibuat dulu skema bagaimana teknis keberangkatan tim, dan nanti kita akan berkoordinasi dulu dengan tim gugus tugas penanganan COVID provinsi. Baik, dari Pak Wadir, umum bagaimana terkait ketersediaan anggaran untuk teman-teman untuk turun? Oh ya Pak, kalau anggaran ada Pak, cuman kita sudah mengalami sedikit ini karena anggaran kita refocusing kemarin, banyak anggaran yang sudah disesuaikan Pak, tapi anggaran itu ada Pak. Alhamdulillah. Kalau demikian nanti coba koordinasi kedua wadir untuk menyelesaikan kegiatan ini, dan kita barangkali akan koordinasi nanti Bu Wadir mencari lokasi zona hijau yang sudah jelas ini, dan kita minta izin dari gugus tugas. Jangan lupa Bu Wadir, nanti ini ada buku panduan gugus tugas untuk penanganan COVID, protokol kesehatan ada di sini, mungkin bisa dipedomani daripada ini dari provinsi. Izin Pak. Izin Pak, kalau menyangkut surat tugasnya? Ya, nanti setelah selesai kita koordinasi lagi. Setelah tim gugus tugas mengizinkan, nanti disiapkan tim oleh Bu Wadir, nanti barangkali disiapkan surat tugasnya.
Bagaimana Iya, Pak. skemanya, Bu? Jadi skemanya Pak, kita menyusun tim dulu Pak. Tim itu nanti harus mengikuti wajib protokol kesehatan untuk COVID. Kita sudah memilih Kabupaten Nagan Raya karena juga di sana ada 8 nanti yang akan kita jemput pasung dan akan kita pulangkan 2 orang. Sebetulnya 4 Pak, tapi alhamdulillah ada 2 keluarga yang menjemput langsung 2 dan 2 lagi kita langsung dropping ke lapangan. Untuk teknis keberangkatan, sebelum pemberangkatan harus ada persiapan untuk rapid test Pak. Jadi semua tim kita sudah koordinasi juga Pak Wadum dengan Laboratorium Kesehatan Daerah. Dr. Hasnani sudah di sana siap menunggu tim kita untuk dilakukan rapid test Pak. Ya, terkait pasien yang akan diberangkatkan bagaimana? Pasien 3 hari lalu sudah kita lakukan rapid test Pak untuk kesiapan pemulangan. Sebetulnya semua sudah kita rapid test dan alhamdulillah non reaktif. Untuk yang pulang ini juga sudah kita lakukan rapid test dan non reaktif hasilnya. Jadi alhamdulillah bisa kita pulangkan besok bila ini semua tim sudah dirapid ini hari dan surat tugas dari Pak Wadum sudah dibuat untuk kita. Baik. Demikian Pak. Terima kasih Ibu, Bapak. Jangan lupa juga Pak, supir, pengamanan juga jangan lupa untuk di rapid. Iya. Namanya. Siap Pak. Sopir, driver kita berikut dengan atribut sudah selesai Pak, siap untuk berangkat. Baik. Dan sudah koordinasi Pak dengan Kepala Dinas Kabupaten Nagan Raya. Iya. 8 dari pasien pasung yang akan kita jemput juga sudah dilakukan rapid test. Hasilnya juga ini hari kita koordinasi, mudah-mudahan negatif. Tapi kita tunggu nanti sore Pak. Ya. Alhamdulillah kalau begitu kita siapkan surat tugas dan mungkin pemberitahuan koordinasi ke Siap. Nagan Raya kapan keberangkatan kita, dan jangan lupa protokol kesehatan tetap itu yang paling harus dijaga. Ya. Terima kasih. Siap Pak. Siap Pak. Izin Pak, kami mempersiapkan segala sesuatunya Baik. lebih dahulu. Nanti kami akan melaporkan lagi tindak lanjut dari yang sudah kita diskusikan ini. Baik. Ya, terima kasih Terima Pak. kasih. Izin juga kami siapkan kendaraannya Pak untuk keberangkatan kita Pak. Terima kasih. Izin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedang menuju ke Laboratorium Kesehatan Daerah Labkesda Aceh untuk melakukan pemeriksaan rapid test sehubungan kami akan melakukan dropping dan melakukan bebas pasung di Kabupaten Nagan Raya. Ayo kami menuju Laboratorium Kesehatan Daerah karena kita akan memeriksa rapid test. Di sana ditunggu oleh Kepala Labkes Dr. Hasnani MKes. Terima kasih, kami jalan ya. Saya dicucuk, aduh. Ternyata sakit juga. Oke. Terima kasih Kak. Tengok ke sana Kak. Ya, tengok pemeriksaannya terus Kak. Iya.
sana. Hasilnya tunjukkan Kak. Dropping pasien dan bebas pasung di kabupaten kota. Rumah sakit jiwa hebat. Kami sekarang menuju ke Dinas Kesehatan Nagan Raya, sekalian mendropping pasien, juga nanti ada pertemuan lintas sektor untuk berdiskusi mengenai penanganan ODGJ setelah kembali dari rumah sakit jiwa. Apa pelayanan selanjutnya yang akan mereka dapatkan setelah pasca perawatan di rumah sakit jiwa. Setelah itu akan dilanjutkan dengan bebas pasung di kecamatan Butung Ateh dan di beberapa kecamatan lainnya yang nanti akan dilaksanakan secara seremonial di salah satu desa. Demikian, ikuti perjalanan kami selanjutnya menuju ke Dinas Kesehatan Nagan Raya untuk penyerahan pasien dropping dan kita menjemput pasien pasung. Pasien masih sarapan ya? Udah di jalan Kak. Udah di jalan ya? Oke. Ulang mas saya ini. Ini jadi Bang, jangan terlalu dekat bang. Iya. Karena kan dia pakai itu. Ya. Jadi jumlah penderita ODGJ kita yaitu orang dengan gangguan jiwa untuk Kabupaten Nagan Raya itu sebanyak 554 orang. Ini sudah total keseluruhan baik yang ringan maupun yang berat. Yang sudah pernah melakukan perawatan di rumah sakit jiwa itu sebanyak lebih kurang 60 orang.
pertama ini, kuartal pertama. Setelah 2 bulan kita meminta kemarin mengusulkan untuk dijemput, tapi berhubung dengan kondisi pandemi sehingga hari ini cita-cita itu tercapai dan kita untuk penyebaran pertama ini berjumlah 8 orang untuk akan dibawa dan dirawat di Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh. Kemudian juga hari ini kita dipulangkan, ya, pemulangan pasien yang telah selesai dari perawatan di Rumah Sakit Jiwa itu sebanyak 4 orang. 2 orang telah dijemput oleh pihak keluarga dan 2 orang pulang barengan dengan ibu-ibu dari tim Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh. Memang perlu, ya, membutuhkan pendampingan yang terus-menerus sampai pasien ini benar-benar sembuh. Kemudian ketika berada di rumah juga kita masih butuh dukungan keluarga, ya. Yang selama ini mungkin setelah kenapa kamu kembali, mungkin dukungan keluarga itu yang tidak didapati, tidak terpenuhi oleh pihak penderita dengan ODGJ ini. Alhamdulillah, yang sangat kami banggakan dari Nagan Raya ini adalah ada kepedulian keluarga yang mau menjemput sendiri. Ada kepedulian keluarga dari masyarakat itu yang datang mau menjenguk anggota keluarganya. Kami sedih Pak Sekda, kadang ada keluarga yang mengatakan kalau bisa pulang udah jadi jenazah aja. Itu kan sedih kita, ya. Tapi Nagan Raya nggak gitu. Bahkan kemarin kita mengantar 4 itu sebetulnya, tapi dijemput sama keluarga 2 orang. Itu hal yang jauh lebih baik sebetulnya. Bisa menjemput langsung, melihat rumah sakit jiwa. Mungkin juga sebagai perbandingan, mungkin saya setuju kali dengan Ibu Kepala Dinas, datanglah sekali-sekali menjenguk rakyatnya, masyarakatnya yang berobat di rumah sakit jiwa. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana disampaikan tadi, kami rasa sangat bangga dan bahagia sekali menerima kembali saudara kami yang selama ini telah dididik, baik menyangkut dengan mental, jiwa dan sebagainya. Inilah merupakan hal yang sangat mulia yang dilaksanakan oleh Ibu Wadil beserta dengan para staf yang ada di Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh. Dan alhamdulillah sekali kepada adik kami Ghazali yang pada hari yang berbahagia ini dan juga disertai oleh temannya seorang lagi, yaitu yang masih berada di mobil. Ini Ghazali, abang ataupun bapak mau nanya, nyuk tiap dua kampung. Alhamdulillah, padahal siapa yang makan tahu? Lebulun. Nah, tinggal dengan keluarga? Alhamdulillah keluarga. Suabili dipan. Disampaikan tu kecil. Karena pakai lu tanya Mbak Saudara Ghazali, karena lu juga warga Suabili. Lu nyo cedera kecidola. Abang Tidram. Maka Haji, Lun kedua sangat bangga dan berbahagia. Adinda Lun Tuan bahwa yang berbahagianya kau penolong. Ini juga sebagaimana disampaikan pesan oleh Ibu Wadil tadi, yang pertama sekali kepada Adinda Ghazali, ini taat dan patuh kepada ketentuan ataupun peraturan yang berlaku. Yang pertama sekali harus menjaga kesehatan dengan cara meminum obat yang teratur. Di sini apa di luar? Lagi jumpa mama Pak Sekda menyerahkan kembali. Kok saya jadi sedih mau pulang. Jadi senang dia menyerahkan Amri Ghazali agar kembali ke keluarga. Mudah-mudahan mengingat terus nasihat-nasihat dari Rumah Sakit Jiwa diingat. Ya, ayo tunggu Pak. Nanti sama Ibu tadi. Ya, Ghazali. Pak, kami mohon untuk terus diberdayakan di Ghazali dan kita berikan komunikasinya cukup baik. Kami menyerahkan kembali kepada dinas kesehatan
kasih perhatiannya terhadap keluarga di sini, terhadap juga nanti Gajari maupun gajari-gajari lain yang akan kami rawat di Rumah Sakit Jiwa. Terima kasih. Ya, itu kasusnya. Terima kasih Bu Fadil. Dan alhamdulillah kami dengan senang hati pada kesempatan yang berbahagia ini kami telah menerima kembali keluarga kami yang selama ini merantau di Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh yang kurang lebih beberapa bulan yang lalu. Dan pada hari ini sudah berada di samping kami. Dan selanjutnya kami silakan kepada Kementerian Kesehatan dan selanjutnya silakan kepada kepala puskesmas disampaikan kepada keluarga yang berada di kampung. Dan mudah-mudahan sebagaimana nasihat tadi, kami harus selalu memantau, itu harapan kepada Kepala Dinas ya, agar selalu memantau bagaimana keadaan adinda kita yang sesaat lagi akan berada di keluarga. Dengan harapan mudah-mudahan bertunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Pagi yang aktivitas, berarti yang ini boleh malam aja. Yang lain lebih keluarkan. Kalau ada keluhan atau apa-apa, kita mau kita sebagai anak, harus kembali dulu itu. Iya, di mobil. Di mobil. Iya. Iya, pakai jalan mana? Oh itu ada. Kita silakan aja istirahat dulu. Sebentar kami biar berdiskusi untuk tata laksana tadi yang Bapak bilang. Setelah kami pulangkan kami harus memberikan informasi medis mengenai pasiennya kepada puskesmas. Ya, memang sudah kita semua ya. Iya. Pertama sekali harus mendapat bimbingan terus ini. Iya. Terkait dengan saudara kami yang sudah kembali ke daerah asal ini. Iya. Ini biar dibimbing sebentar, ada perawatnya Ajun. Ini perawatnya sama ini merawat. Nanti akan memberikan informasi kepada teman-teman puskesmas. Kita sekarang setelah habis tadi acara untuk penyerahan pasien dropping, sekarang kita menuju ke desa untuk melakukan pelepasan pasung bersama Ibu Kepala Dinas dengan Kabak Kesra dan seluruh jajaran, asisten 1, kemudian Kapus dan Dinas Sosial, Kadis Dinas Sosial. Kita ikuti perjalanan kita terus untuk melakukan bebas pasung di salah satu desa Kabupaten Nagan Raya. Mari. Yuk, kita bareng-bareng. Ras, mana? Awak ya. Belum beri malah juga kan pergi kan? Kita tanya dulu ke masyarakat, karena katanya bawa datang dokter puskesmasnya. Halo, assalamualaikum bang. Pasien yang itu, yang pegang parang itu. Sekarang kayak mana, udah beres? Udah suntik bang? Jadi Marzuki yang ngambil pasien itu? Tapi siap-siap aja bang, ya. Kalau kira-kira nggak kooperatif kan masuk Lodomer dulu, kan? Kalau misalnya masih juga nggak kooperatif boleh masuk di Zepam tapi IM dua-dua bang ya. Kabar-kabari lagi ya. Ya. Oke. Kabar-kabari bang ya. Oke, makasih bang. Ya, assalamualaikum. Dari tim Barusan dapat info dari teman-teman dari tim yang menjemput pasung, dari perawatnya, bahwa ada satu pasien yang memang tidak cukup kooperatif, di mana cukup agresif, berteriak-teriak, mencoba melawan dan sering membawa senjata tajam. Ternyata setelah dikoordinasi antara petugas medis kita dengan keluarga, pasien sudah mulai lebih kooperatif, sudah bisa dibawa ke mobil yang supaya bisa dibawa ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan. Nah, pasien yang seperti ini biasanya memang membutuhkan edukasi yang cukup baik, yang mereka bisa menerima bahwa sebenarnya mereka bukan diasingkan atau mereka dipisahkan dari keluarga, tetapi adalah untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik supaya mereka bisa kembali nanti setelah sembuh ke komunitas dan bisa beraktivitas kembali. menjemput pasung, saya dari Rumah Sakit Jiwa Aceh beserta rombongan untuk membawa rakyat Bapak yang mempunyai masalah kejiwaan. Ini akan menjadi dan kita bersama-sama nanti membuka
pasungnya. Masalah juga, iya. Yang bisa ya udah ayo. Gitu. Jadi berarti ini pengalaman besok kalau misalnya udah mau dijemput, berarti Dikondisikan siapa dulu terus. yang bisa dia deket, barangnya dipindahin dulu baru kita datang kan. Goloknya aja, yang lainnya sanggup kan, insya Allah bisa kita kerjain. Cok nan kau jodoh, ujo cok. Dakwah mana je. Kabut. Dakwah tu Boleh. Oke. Tim dari rumah sakit juga khawatir. Sebenarnya nggak ada golok, kita siap kalau nggak ada golok aja. Ya. Gitu ya Pak ya? Iya boleh. Jadi kami hari ini mau merawat Ahwatul, nanti Ahwatul bisa kuliah di Banda Aceh. Kami mohon izin Pak Kecil maupun Ibu di sini diizinkan untuk membawa Ahwatul untuk kita rawat dan nanti bisa kuliah. Ahwatul bikin kuliah ya. Ahwatul taman apa? Kami di pihak pemerintah kampung berterima kasih yang tak terhingga kepada Ibu dan kepada Bapak Asisten. Pemda telah mau membantu atau memperhatikan seperti kami ini yang kurang mampu dan musibah yang menderita begini. Alhamdulillah ini jasa baik Ibu, Bapak, ini Allah yang akan membalasnya. Bukan dalam arti bahwa ingin dipisahkan dari keluarga, tapi supaya Ahwatul bisa mendapatkan perawatan. Ya, kalau misalnya dia nanti sudah dapat perawatan, sudah sembuh klinis, gejalanya sudah bagus, dia bisa aktivitas seperti sedia kala, bisa pulang ke komunitas ini, mudah-mudahan bisa beraktivitas lagi yang lain. Ya. Dia tahu nanti bagaimana dia harus untuk mandiri, tahu bagaimana dia harus bisa menghasilkan sesuatu untuk membantu keluarga, itu yang kita harapkan. Tengok lah. Ini namanya di bandara yang apa? Bandara boleh. Banda Aceh. Mungkin tadi kalau Bapak lihat di Dinas Kesehatan ketika penyerahan pasien dari di Rumah Sakit Jiwa ke pemerintah Kabupaten Magan Raya melalui Pak Sekda, tadi berlangsung cukup bagus komunikasinya dan sudah dites tadi tuh sama Pak Sekda ya, ke pasiennya ditanyain bisa menjawab apa. Jadi orang dengan gangguan jiwa itu insya Allah bisa sembuh dengan cara apa? Minum obat teratur dan dukungan keluarga. Ketika pulang ini yang paling penting kepatuhan minum obat, dukungan keluarga, pemberdayaan mereka sebagai anggota masyarakat, diikut sertakan di dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat itu sangat mendukung untuk penyembuhan dari orang dengan gangguan jiwa ini. Kita berharap agar Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh memberikan pelayanan yang terbaik untuk warga kita dari Magan Raya yang dibawa ke sana. Seperti yang disampaikan tadi bahwa pasien ini juga manusia, dia perlu juga diperlakukan sebagaimana layaknya manusia dan potensi untuk sembuh sangat besar sekali. Jadi kita berharap dengan adanya proses penjemputan ini, ada perawatan nantinya, dia akan kembali lagi ke tengah masyarakat. Dan yang paling penting juga dukungan dari seluruh masyarakat agar kooperatif dan terintegrasi memberikan bantuan, pelayanan dan sebagainya sehingga dia benar-benar bisa sembuh menjadi manusia yang seutuhnya. Saat ini kita tim dari RSJ sedang mencoba untuk mengedukasi pasien yang tidak kooperatif yang ingin kita bawa ke Rumah Sakit Jiwa untuk mendapatkan pemulihan ataupun perawatan. Selama ini pasien dipasung di dalam sebuah pondok oleh keluarganya dan biasanya menyimpan senjata tajam. Setelah berhasil senjata tajamnya dilepaskan oleh tim dari Babinsa, sekarang tim dari RSJ mencoba mengedukasi supaya pasiennya bisa mendapatkan injeksi supaya pasien ini lebih tenang. Di mana kita menjaga jarak dengan pasien tidak begitu dekat karena pasiennya tidak nyaman melihat ada keramaian, dia selalu bertanya saya akan dibawa kemana.
Mudah-mudahan proses ini berjalan lancar, pasien bisa kita bawa ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan dan pemulihan lebih lanjut. Bila adanya tiba nak nampung dah. Nanti macam dia nawanya dapat pun sakit je. Dah belum ni. Bukan ni. Kan ada macam pula. Cuaca nggak mendukung. Cuaca. Tadi memang sih ada kendala yang pertama, tapi terakhir insya Allah kita sudah bisa selesaikan kendalanya itu bisa diatasi dan pasien kita sudah masuk ke ambulan. Yang di beton, yang tiga sudah diangkat bisa tinggal ambil yang di beton. Karena sampai satu lagi disape. Ini disape sekarang. Oh ini, ini yang ketiga. Berarti yang satu lagi akan diambil dengan beton, satu lagi sama tim. Berarti satu lagi ya. Karena kita kan memang 8 orang ya. Untuk penjemputan, alhamdulillah 8-8-nya sudah. Kalau kami dari Kabupaten Tangerang Raya sendiri mungkin semua kabupaten ya mengharapkan hal seperti ini sering dilakukan kan. Dengan adanya penjemputan seperti ini, karena di kabupaten sendiri itu kan kita memang masih terlalu kurang kemampuannya untuk mengantisipasi masalah apalagi ODGJ yang memang sudah dalam kondisi berat ya. Jadi dengan adanya turun langsung untuk penjemputan dari pihak rumah sakit jiwa sendiri, itu kami agak sangat bersyukur dan ini supaya tetap dipertahankan ya, jangan sampai putus begitu. Memang ada beberapa yang sudah pernah dirawat, kemudian karena di sini juga seperti cerita tadi waktu pasangan kita seremonial di dinas kesehatan, ada yang memang kambuh ya, dan kita bawa lagi ke rumah sakit jiwa. Kami dari pemerintah sangat mendukung kegiatan ini, apalagi ini kan untuk melihat mendukung semua kegiatan pemerintah sehingga kita mengurangi pasien-pasien baik di Tangerang ataupun yang ada di seluruh Aceh kan, sehingga dengan ada kegiatan-kegiatan ini mengurangi beban pemerintah kabupaten juga, sehingga kami minta Tangerang berterima kasih kepada dari Masjid Jiwa sehingga kegiatan ini kami harapkan tidak sekali ini dan harapannya berkelanjutan untuk ke depan lagi. Sehingga kalau ada apa-apa nanti kami pun bisa koordinasi langsung dengan dinas kesehatan untuk berapa pasien yang akan didukung untuk kegiatan ini. Dari waktu kita minta bantu mobilisasi ambulan di sana nanti. Iya boleh. Biar orang bawa kemari. Terus yang tim dari Apia suruh tunggu di dinas. Biasanya kumpul semua. Oke. Siapa dihubungin? Marzuki. Oh ya. Tapi aku bukan Marzuki ya? Hasilnya kooperatif kan? Ya, kooperatif. Iya ya. Di sana kayak satu yang nggak kooperatif ya? Kita satu. Kita dua, tadi satu tapi ambil. Satu lagi di ujung mana yang di betung ini? Kan ada dua lagi belum diambil di betung.
Sebetulnya ada 2. Oh, ada 2 lagi yang nggak kooperatif. Satu di antara 2 itu. Kita tengok kalau nggak kooperatif kok bisa diberesin. Pak, akhirnya cerita kan dari pondasi sakit sampai maksudnya hadir ini rantai APN sampai ini gimana ceritanya? Pertama ibu berarti ibu dulu kaki banyak. Ya laki dalung. Ya. Orangnya berarti kamu nak kejadian tuan jurugan meninggal. Jadi, tak kayak punya mak aji, laki apa? Mak aji yang pak. Kalau di menumpukan ada kenyan, pengajar coba, ni pakai rantai ibu, kenyan. Berarti kata rantai itu 2 orang ni laki temayang. Mamu tuji. Mana? Jajak roh dia nak tepuan, nak ada kau ni. Hotel kai baba dah bernya kan. Berarti jaga macam-macam ah. Lagi nya tujuan ni. Berarti nanti malam ibu kamu bawa baik lagi. Atau dah pergi jaga iblah. Kita ada undangan pergi roh. Nyo jadi kabar gede supaya pulih. Untuk banyak sehat, walau kampung, nanti kerja lo, aktivitas lo. Betul. Jadi nyo tambah lagi gede supaya itu pemulihan. Ya. Jadi kamu lagi izin Pak. Kaji. Yang Pak Haji silakan bantu sama-sama. Terima kasih Pak. Tidak apa-apa, di mana dia Pak kita mau lihat aja. Biar nanti di mana ya? Ini ya. Enggak apa-apa. Ini. Jadi dia pakai ibu, berarti pakai kamu semayang. Dengan tadi ke? Iya. Ayo mesti. Kemarin pulih ke celak apa unci? Hotel laki pelau. Kena kaya ibu laki baba ya aku baba betul di bawah dah jumpa nama. Di tukar-tukar tadi ibu ya di juga dulu dia kau. Jadi ini ya. Ya. Ini lepas kalau ini. Ini rantainya tadi yang pasien ini sudah dilepas oleh keluarga dan sangat kooperatif. Bang Dadi tadi sudah lepas. Lagi Mas Haji. Ini dicontohkan oleh keluarganya. Kalau dia tidak sholat, dia dilakukan dibuka. Ini kemudian nanti kalau sholat baru dibuka. Nah, jadi kita buka aja ya. Ya. Daya napu ya. Jadi Mas Haji, ibu kan bahasa Aceh, berarti Bapak Yor. Bahasa Aceh terus. Di nanya dah beratas, dibuka madu nanti juga digulat macam-macam lah. Yang terjual Mas Haji. Bukan kawan-kawannya apa tahu kah? Tahu. Nya hotel ke Salap. Ini buka ya nanti ya. Nah hotel ke Pondekun apa nya bintanya di komplek ibu gini. Ui, bor juga anggung boleh. Okey. Tahu kah? Ya. Nantinya. Tak apa-apa. Jadi nya bukannya kena ada peratah ni bapak. Di grup-grup ni. Naik kapal. Naik bot ini macam-macam ibu. Jadi ini sekarang udah lepas pasungnya, insya Allah dia pulang nanti kondisi sudah sembuh. Ini ruangan tidak boleh ada lagi, kita rapikan saja, nanti tidurnya tetap di kamar, jangan lagi di sini. Gitu Mbak Po ya. Kak, kami bawa dulu. Ini mohon untuk disimpan saja ya. Ya, makasih. Ini gambaran tadi dari pasien Bang Dadi yang sudah dilepas sendiri oleh keluarganya. Ini sangat bagus, ada peran keluarga. Ini ada Pak Kecik. Ya. Ini Pak Kecik yang berperan untuk memotivasi keluarga, mengedukasi agar mau membuka pasungnya dan kita bawa ke rumah sakit jiwa untuk dilakukan perawatan. Terima kasih Pak, terima kasih Pak Kecik atas dukungannya untuk kesembuhan dari Bang Dadi. Kita menuju ke DGJ berikutnya. Terima kasih. Bapeng undang nyoba. Ini ni ona baje nandu pun. Ini ke dinas. Siapa jaga pasien? Sakol. Tiga kali lagi dah ada tahu
Demikian inovasi layanan Rumah Sakit Jiwa Aceh pada masa pandemi COVID-19. Rumah Sakit Jiwa Aceh siap melawan COVID.